Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Yakin setan takut kita? Berarti perang lawan setan kalah atau menang? Kenapa suara makin turun? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kas takut setan, kadang-kadang setan kas takut kita. Yang mana betul? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Awas setan dengar. Jemaat, kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita waktu perang kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena ada kerusakan otoritas Allah di dalam hidup kita. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati semua orang yang memberi hidupnya untuk pemberitaan firman hari ini. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk saudara-saudara semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Sukacita kita di malam hari ini bersama-sama. Di dalam tema kita ucap 1, 2, 3. Lebih kuat. 1, 2, 3. Saya ajak kita merenungkan ulang bagian ini. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul? Separuh tidak buka juga amin. Itu tipu itu. Yang tipu-tipu itu merusak persaudaraan itu sebenarnya. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Ada anak sekolah minggu tanya beta begini, pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, kalau bukan surga berarti, tapi kalau ayah mati masuk di mana pendeta? Itu beta juga bingung itu. Tapi kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayah mati masuk di, tapi kalau dia mati di hutan tetap masuk di Tanjung. Apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan. Kalau kita ikuti cerita penciptaan, waktu menciptakan ayam Tuhan cukup berfirman langsung jadi ayam. Waktu cipta kucing cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta sapi cukup berfirman langsung jadi. Waktu cipta semuanya Tuhan cukup berfirman. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan. Seolah-olah ada sebuah pertimbangan. Kenapa? Karena manusia akan diberi kuasa menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan A. Dia mesti beda. Setelah hitung-hitung baru Tuhan bilang begini. Baiklah sekarang manusia diciptakan. Lantas dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberikan satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Manusia diberikan apa? Tubuh manusia ini hidup semua. Itu hari kita pun berat badan hanya 37. Sekarang 73. Karena dia itu hari pakai celana nomor 27 kan tidak ada masalah kan? Karena perut rata saja waktu baru datang di Jakarta. Sekarang perut macam ada 3. Satu di sini, satu di sini. Karena apa? Karena tubuh kita, yang ibu-ibu nona-nona baru cabut alis mata, gambar bagus-bagus.
harapannya jangan tumbuh lagi. Ternyata, kenapa begitu? Karena tubuh kita. Tapi kalau baru begitu manusia belum beda dengan karena ayam juga bertumbuh. Betul atau tidak? Ada yang piara ayam? Di rumah ada? 2 ekor ada? 5 ekor ada? Kasih 1. Ayam juga bertumbuh. Iya. Yang kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Manusia diberi apa? Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak atau tidak? Ada atau tidak? Ada, tapi ayam tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah untuk, atau di Jakarta ada sekolah ayam. Ayam itu ada hati atau tidak? Dia punya nama? Ya hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasa. Makanya ayam tidak pernah ayam tidak pernah karena dia tidak pakai perasaan. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Ini kursi semua ini. Jemaat, di sini ada yang biasa cemburu. Ya karena dia bukan ayam. Ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Manusia diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup di situ? Tidak, tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus diberikan kepada manusia. Kekal, kudus, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kudus dan sempurna. Setelah jadi ciptaan yang sangat bagus ini, baru Tuhan bilang begini, manusia. Tuhan bilang, manusia, dunia ini kuberikan kepadamu. Dunia mau rusak tergantung, dunia mau baik tergantung. Ulang dulu. Dunia mau rusak tergantung, dunia mau baik pun tergantung. Tambah 1 kalimat, dengar baik-baik dan hafal. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Sama-sama 1, 2, 3. Bahkan setan-setan pun harus. Saudara lihat, kenapa setan harus tunduk kepada manusia? Karena hakikat Tuhan Allah yang luar biasa diberikan kepada manusia. Sekarang pertanyaannya jadi gampang. Jemaat, kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Yakin setan takut kita? Berarti perang lawan setan kalah atau menang? Kenapa suara makin turun? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kasih takut setan, kadang-kadang setan kasih takut kita. Yang mana betul? Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Awas setan dengar. Jemaat, kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita waktu perang kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Karena ada kerusakan otoritas Allah di dalam hidup. Kerusakan otoritas itu yang membuat bukan setan takut kita yang takut setan. Bahkan setan pakai kita. Di sini ada yang setan pakai? Betul-betul ada. Ada di sini dia. Ada ikut ibadah. Laki-laki atau perempuan? Mulai batu dulu. Aduh, ini repot. Nah, teman. Kerusakan itu terjadi karena dosa. Dibaca. Dosa di Taman Eden itu pengertiannya ringan saja. Dosa ialah upaya manusia untuk melangkah melewati batas. Ada area yang tidak boleh masuk. Tapi manusia mau melangkah melewati.
Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, yang itu jangan. Nah, yang jangan itu yang dia pergi di situ toh. Di sini ada yang biasa langgar-langgar, itu jangan. Ada di sini. Coba tunjuk. Itu yang jadi dosa. Jemaat. Ada 1-2 orang yang biasa minum sopi. Ada dia. Ada dia. NTT, Maluku, Papua. Mana? Ator saja. 1-2 orang yang biasa minum sopi, cap tikus, sageru. Datang tanya beta begini. Pendeta, oke. Ada yang so bawa? Dorang datang tanya begini, pendeta, boleh minum sopi atau tidak? Sabar, kau ini tanya di kita, kamu yang jawab bagaimana? Pendeta, boleh minum sopi atau tidak? Beta bilang, beta tahu. Pendeta apa kita tanya bukan jawab tapi bilang tidak tahu. Terus beta kasih tahu begini. Ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak perlu tahu, tidak apa-apa. Tapi pesan-pesan moralnya perlu dipakai. Legenda itu bilang begini. Pengusaha anggur yang pertama di dunia adalah Nuh. Siapa? Waktu Bahtera itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun, dia langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Pakai darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Dorang tanya dia, Nuh, itu dia arti apa itu? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seloki. Tadi pakai darah apa? Darah apa? Domba. Maka engkau akan tulus seperti anak domba. Karena itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Kalau berapa seloki? Kalau engkau minum 2 seloki tadi pakai darah apa? Darah apa? Maka engkau akan kuat seperti singa. Dan karena itu tempat minummu di pinggir-pinggir kebun. Orang tua dulu di kampung itu kalau mau masuk kebun 2 seloki, keluar 2 seloki. Mau tidur, bangun tidur, sebentar ini ada yang mau 2 seloki. Pasti orang di pinggir-pinggir kan? Kalau engkau minum 3 seloki tadi pakai darah apa? Oh, itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia punya tagoyang-tagoyang itu. Angin kan kencang tuh. Itu belum minum miskin. Tapi kalau 3 seloki itu, dia bilang ambil saja. Ada begitu di sini? Pakai baju warna. Jemaat. Di 3 seloki itu suara tinggi. Ancam semua orang. Itu di 3 seloki itu cerita tinggi sekali. Dan saudara tahu, banyak istri kena pukul di 3 seloki. Betul. Di sini ada yang biasa pukul istri. Aduh. Istri saja dia pukul, apalagi mau bilang katong semua Pak Saudara. Atau beta balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami boleh angkat tangan? Jangan! Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang sama kamu. Aduh. Kalau engkau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Permisi minta maaf, lihat babi itu makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, semua di situ. Betul? Ada juga begitu. Di Jakarta ada. Dia paham apa itu? Jangan waktu. Terus orang tanya, jadi pendeta, kita berapa seloki? Kau pilih sendiri. Saya mau tanya dulu, minum air susu itu baik atau tidak? Baik kalau 1 gelas. Tapi coba minum air susu 1 ember. Bisa gila itu. Kalau susu yang baik saja melewati batas bisa masalah, apalagi? Pendeta, kita di sini nih 1 seloki saja pendeta. Tapi ulang-ulang. Baik, jemaat.
Waktu manusia sudah melangkah melewati batas dan jadi dosa, bagaimana tubuh, jiwa, roh dalam kaitan dengan kita punya tema ini. Sama-sama kita katakan. Satu, tubuh yang terkontaminasi dosa. Yang sudah terkena dosa dari ujung kaki sampai ujung kepala, semua berdosa. Tidak ada satu inci pun yang lolos dari itu. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami dua pergeseran yang serius. Satu, tubuh yang terkena dosa itu membuat manusia laki-laki itu melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang, Tuhan, itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah. Itu kalimat yang sungguh berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Pertama kali Adam baru melihat Hawa, dia bilang apa? Dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Pakai bahasa yang lebih murah, yang lebih rendah sedikit. Hawa, engkau pun daging, itu saya pun daging. Engkau pun tulang, itu saya pun tulang. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Pakai bahasa Kupang bilang, lu pu isi, itu beta pu isi. Lu pun tulang, itu beta pu tulang. Kalau lu sakit, beiko sakit. Kalau lu susah, beiko susah. Betul. Betul. Kira-kira begitu. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah. Perempuan racun. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Jemaat, pasti pesannya ringan. Kalau hari ini masih ada laki-laki anggap remeh perempuan, engkau bermasalah dengan dosa. Kalau hari ini yang laki-laki, bapak-bapak kasih sekolah anak laki-laki saja, yang perempuan tidak kasih sekolah, engkau bermasalah dengan dosa. Kalau hari ini masih ada orang tua bilang begini, kamu perempuan ini sekolah-sekolah tinggi sama saja, pulang datang masuk di... Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Jemaat, beta ingat sekali dulu beta melayani di Sabu, Pulau bagian selatan NTT. Kira-kira 5 tahun, waktu itu belum menikah. Terus tiba-tiba kalau jemaat lewat beta ada cuci pakaian di sumur. Orang bilang, pendeta, yo, makanya apa? Kawin sudah. Beta bilang, lupa otak, itu tidak betul itu tidak betul. Dorang ke rumah pelayan, beta sapu-sapu pastori, dia bilang, pendeta, yo, makanya apa? Kawin, lupa otak, tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali kita minta pendeta kawin, pendeta bilang kita otak tidak betul? Terus beta bilang begini, boleh jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang pakaian kotor di sini dia kawin di sana supaya itu otak tidak betul, tidak betul. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Tahu juga. Sekali lagi, hanya orang yang otak tidak beres saja yang rumah kotor di sini bilang tunggu beta kawin. Pada akhirnya, kalau perempuan harus sapu, harus masak, harus cuci, harus timba air. Dia melakukan itu bukan karena dia pembantu. Tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan. Supaya kita belajar menghargai perempuan. Laki-laki yang tidak pernah menghargai perempuan tidak akan pernah merawat persaudaraan dengan baik. Tidak akan. Kenapa lihat betul? Itu dia tidak akan merawat itu persaudaraan dengan baik. Supaya kita ada kesempatan perempuan urus diri sedikit, jangan sampai dia datang rambut berdiri semua begini. Ada kesempatan. Nah, supaya bilang kalau orang tolong kita, minimal kita bilang apa? Terima kasih, betul? Terima kasih itu baik atau tidak? Mantap, betul? Kalau begitu siapa yang setiap kali istrinya siap makan pagi terus dia bilang terima kasih sayang. Ada? Mulai lindungi suami punya kejahatan sudah. Ini laki-laki dorang istri siap sarapan dorang tidak terima kasih.
Tapi kalau orang pergi makan di restoran, so bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang janji, Mbak, besok saya datang lagi. Ada yang begitu di sini. Betul-betul ada. Ada ikut ibadah. Tunjuk dia itu. Bapak-bapak. Coba sebentar pulang istri siap makanan. Coba bapak bilang, sayang, terima kasih. Beta yakin pasti istri pikiran. Kalau suami bilang terima kasih itu istri pikiran. Paling tidak istri pikir dua hal. Satu, pasti istri pikir begini. Tahu roh apa so naik saya suami. Tiba-tiba bah. Atau jangan sampai yang kedua istri pikir begini. Jangan-jangan ini hari terakhir dia jadi. Karena orang tidak biasa begitu. Laki-laki janji untuk bisa terima kasih, suara hilang. Janji boleh terima kasih pada istri boleh, mantap. Sebentar kita doakan. Ya begitu. Kedua lihat yang ini bukan yang ini. Kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa mulai memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala baru bagi manusia. Maksudnya begini. Dulu Adam dan Hawa itu orang dua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Kita punya sekarang ini pakaian mahal-mahal, bayar berulang-ulang. Tapi masalah banyak sekali. Jemaat, pernah nonton TV? Pernah di tengah acara itu ada iklan. Coba saudara lihat semua iklan kecantikan kulit di televisi. Semua iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih pasti lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana? Padahal ada lagu dulu bilang begini, biarlah yang hitam, jangan harapkan, mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara berani pakai pemutih, minta maaf di wajah saja, leher ke bawah bermasalah lagi, sudah tambah masalah. Tuhan tidak pernah salah. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau saudara belum mampu menerima dirimu sendiri, bagaimana saudara bisa bilang katong semua bersaudara? Kenapa saudara bisa bilang gitu? Coba ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Beta protes itu. Beta khotbah, beta bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Ya bisa begitu pendeta, rambut lurus itu dibelai tidak terlalu enak lah. Mungkin karena lurus, licin. Sayang, sayang, tidak dapat dia punya klik, tidak dapat. Sayang, yang keriting itu dibelai menan. Sasa saya. Hitam kulit kerit. Tidak apa-apa tuh. Tuhan tidak pernah salah. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Tidak salah. Kalau orang semua bersaudara, kita semua bersaudara, katong semua bersaudara, jangan yang kulit putih hanya bergaul dengan kulit putih. Mesti ada hitam-hitam sedikit di situ. Jangan yang hitam hanya dengan yang harus ada yang kulit. Ada yang kotak-kotak juga tidak apa-apa. Yang penting katong semua bersaudara. Betul atau tidak? Gitu. Jemaat. Di hari-hari ini bahkan berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan.
Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus tinggi 170, berat badan 48 kilogram. Jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu itu tidak makan malam. Dorang hanya telan ludah malam. Terus asam lambung naik di sini, dorang bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Tidak. Tidak akan itu. Tidak akan. Kalau ada ibu 2 orang gemuk duduk di sini, terus yang gemuk 2 lewat di situ, dorang 2 di sini bilang begini, "Weh, beta dan dia siapa lebih kurus?" Berat badan saja di berhala baru. Nah, itu jadi masalah. Orang tanya beta, "Pendeta Yandi, yo berat berapa?" 70. Wekas kurang sedikit. Memang dia hanya sebenarnya 50. Yang 20 itu dosa. Dan dia gabung-gabung. Terus orang bilang, syukur kalau 20 yang dosa, kalau tak balik. Apa maksudnya bagi katong semua saudara? Saudara tahu bahwa, tunggu ceritain. Tahun 1996, beta pergi sekolah teologi di Kupang. Beta tinggal di Soe, 100 km dari Kupang. Sebutannya harus sama-sama, Soe. Artinya timba, bukan Soe. Kalau Soe itu sial. Ini beta pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal, beta suka perempuan. Beta begini suka perempuan. Tapi dorang tidak ada yang suka beta. Setiap kali salam itu hanya tolak saja. Dulu kan belum ada handphone. Kita titip salam, "Non, salam engkau pun teman itu Dia pikas tahu, "Nona, ada salam dari Yandi itu." Dia punya pernyataan ini mengerikan. Dia bilang, "Yandi itu orang apa? Dari mana?" Dia kira beta orang gila mungkin. Terus orang kasih tahu, "Yandi itu orang timur dari Soe." Terus dia bilang begini, tapi dia itu anak baik, itu calon pendeta." Dia bilang, "Perbaiki keturunan, nak." Dia kira beta keturunan ular beluda kah? Jemaat, beta simpan di hati. Beta sekolah baik-baik. Beta berdoa, Tuhan kasih kesempatan jadi pendeta. Hari ini dia lihat bersama pendeta Yandi, bersama pendeta Yandi. Dia yang itu hari tolak itu. Malam-malam messenger. Hampir beta abaikan. Tapi penasaran juga. Apa yang ingin beta katakan, jemaat? Kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, engkau bermasalah dengan dosa. Kalau hari ini masih ada orang, engkau bermasalah dengan dosa. Kalau hari ini masih ada orang Cina merasa lebih baik dari orang Timur, engkau bermasalah. Kenapa? Karena kita tidak pernah meminta. Tidak pernah. Menjadi Timur itu bukan pilihan. Menjadi Ambon bukan pilihan. Tuhan waktu cipta beta dia tidak pernah tanya, "Yandi, mau Timur atau Eropa?" Dia tidak tanya. Dia tidak tanya. Atau di sini ada yang bertanya. Penerimaan. Amin kok. Yang Timur tidak usah berusaha jadi Barat, tidak usah. Jadi Papua Barat, Amarasi Barat, cukup. Manggarai Barat, cukup. Masing-masing kita ini dan kita punya tugas kita satu, penerimaan untuk katong semua, saudara. Amin. Kita tepuk tangan untuk yang baju merah, teman-teman dari Batak. Hormat, Horas. Buat orang, bisa ada sama-sama yang kita hormat. Tuhan Yesus memberkati. Bagus kan? Kita diminta menjadi satu, bukan untuk menjadi seragam. Menjadi satu, bukan menjadi. Waktu penciptaan itu fakta kosmis jelas. Beta bilang begini, siapa tidak mencintai perbedaan tidak pantas hidup di dunia. Karena penciptaan telah membedakan kita. Ada atas ada, ada panas ada kanan ada laki-laki ada. Itu beda kok sama. Beda.
Beta pernah kasih nikah satu pasang nikah. Yang laki-laki umur 64 tahun. Yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri. Jemaat yang datang, dorang bicara soal beda usia yang signifikan itu. Bedanya berapa tahun? 44 tahun. Waktu khotbah beta bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Penting itu. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Itu pakai bahasa Kuba bilang, dong hanya bakorek-bakorek semua. Berbeda, tidak apa-apa toh, berbeda. 1, 2, 3, berbeda. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Jemaat, harga paling tinggi dari kemanusiaan adalah karena katong semua ciptaan Tuhan. Kaya miskin itu hanya penilaian berdasarkan kepemilikan materi. Tapi harga yang paling tinggi karena kita semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi tolong hargai kemanusiaan. Saya menghargai dia. Bukan karena dia ini punya jabatan. Dia bukan tumpukan material. Tapi ada gambar dan rupa Allah padanya. Makanya kita bilang hormat. Itu. Saudara kayak macam menyesal. Jemaat. Coba ikuti ini apa hari-hari besar negara itu. Wih, kenegaraan itu. Gubernur DKI Jakarta yang kami hormati. Tidak tahu dia hormat betul kok tidak dia. Wali kota Jakarta yang kami hormati. Bapak ibu hamba Tuhan yang kami muliakan. Tapi kalau dia di Kupang pagi-pagi ada nenek-nenek jual sayur lewat dia panggil bilang. Sayur. Yang jual ayam dia panggil. Yang jual kacang dia panggil. Yang jual tomat dia panggil. Itu orang ada nama kok tidak? Lalu kenapa panggil kacang? Bahaya itu. Jadi tolong menghargai itu kemanusiaan tuh supaya mantap. Ini kesalahan terbesar ini juga ada di orang tua dong ini. Di sini ada orang tua. Oh saya kira ini SMP semua. Orang tua. Ini orang tua di Jakarta mungkin beda dengan kita orang tua di kampung. Kalau kita tanya, Bapak, anak ada berapa? Dia bilang anak 4 orang pendeta. Terus orang suka kerja di mana? Anak 4 orang pendeta. Puji Tuhan, yang 3 sudah jadi manusia. Anak ada 4 orang, yang jadi manusia berapa? Nah yang satu pohon mungkin. Akhirnya cara pandang kita kepada kemanusiaan itu bermasalah, sangat bermasalah. Karena sejak awal kita sudah salah, toh hanya karena dosa itu satu, tubuh terkontaminasi dosa. Kedua, jiwa yang terkontaminasi dosa. Jiwa yang terkontaminasi dosa, pikiran dan perasaan itu tidak seimbang lagi. Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa, Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena tidak pakai akal dan perasaan lagi. Dia tidak penting ini keluarga atau tidak. Tapi dia sangat egois. Saudara tahu, jiwa yang terkontaminasi dosa itu sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat, lu lele apa? Makanya kalau di Kupang itu ada orang tersinggung banyak-banyak di orang banyak. Orang suka bilang begini. Shh. Di sini ada yang biasa tersinggung. Mau pukul orang setiap hari ada. Ada duduk di sini. Siapa punya suami coba angkat. Perjumpaan akal dan perasaan itu tidak lagi berimbang. Bayangkan kalau kita mau merawat katong semua bersaudara, tapi tidak pakai perasaan dan pikiran yang baik. Kan itu masalah bagi persaudaraan. Perbaiki dulu. Hidup tidak bisa pakai pikiran saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Bayangkan kalau orang yang kita hormati, duduk dengan dia, tiba-tiba ada kotoran di depan hidung. Berani kasih tau dia?
Papa minta maaf ada kotoran beta ambil ya. Tapi heran kita, dia yang bersangkutan kita tidak kasih tahu, kita kasih orang lain. Ada juga begitu di sini. Dia sutar lalu itu orang itu. Jemaat. Beta ada satu waktu masih melayan di Sabu, ibadah rumah tangga itu ibadah rayon dia bernama. Senin, Rabu, Jumat. Kita pergi jemaat penuh begitu orang buka tikar besar, semua duduk bersila situ, tempat yang sedikit lebih tinggi itu yang pimpin ibadah. Lampu yang paling besar taruh di situ. Woi, kita mulai. Beta mulai pimpin, dora ikuti, menyanyi. Waktu khotbah, dorang senyum. Ini pasti masuk. Yang menarik, kami so habis ibadah, dorang masih senyum-senyum. Beta mulai pikiran dan dompu senyum ini. Terus beta bilang, jangan. Yo, kamu senyum-senyum apa? Dorang tambah senyum lagi. Akhirnya beta panggil seorang diaken, Welmin Ceriu. Beta pakai dia panggilan nama Sabu. Beta bilang, Nadau, kamu senyum-senyum apa? Dia ambil pena, dia tulis satu kertas, dia bawa datang ke beta. Beta penasaran sekali. Waktu beta baca ternyata dia tulis begini. Maaf, Bapak punya resleting tidak tarik. Macam beta mau tampar dia. 1 jam kita sama-sama di sini. Lu lihat ada masalah, lu diam-diam. Jemaat, kira-kira tadi dong punya ibadah baik atau tidak? Relasi dengan Tuhan baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Hanya karena soal perasaan. Hampir-hampir beta mau bilang, beta tidak usah tarik lagi, mau bikin apa lagi? Jadi hidup ini pakai ini, pikir. Jemaat! Laki-laki itu dibedakan dalam 4 pola, salah satunya pola berpikir. Yang laki-laki itu cenderung rasional. Makanya yang bapak-bapak, suami-suami laki-laki itu kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Sementara yang perempuan, yang ibu-ibu, yang nona-nona itu lebih banyak pakai perasaan. Makanya ibu-ibu selalu bilang, saya rasa. Bayangkan menikah 20 tahun, suami hanya saya pikir, istri hanya saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang surasa. Jadi penyeimbang antara akal dan perasaan. Jemaat. Orang yang dia punya jiwa bermasalah itu, orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia membeku. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Dia bilang dia punya istri, Ma, iya, cek dulu, cek apa? Dia kredit kok cash. Di Jakarta ada juga gitu. Kita kira kita di kampung saja. Sebentar pulang dari sini, dia jalan kaki. Ada orang bawa motor, hampir tabrak dia silih sedikit. Itu orang lewat 20 meter jatuh. Brrr, dia bilang apa? Mampus. Picek begini dia pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang. Di Jakarta ada, di sini juga ada. Ada Iko ibadah di sini, pakai baju warna. Aduh, ini nih. Sudua. Ketiga. Cepat-cepat, habis ini Kameri mau menyanyi. Tepuk tangan dong Kameri. Oke. Ketiga, roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa memutuskan hubungan dengan Tuhan Allah. Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam sembunyi di mana. Tuhan tahu kok tidak? Tuhan tahu kok tidak? So tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang kamu naik. Adam mau mati, itu Adam mau mati. Jangan coba. Aduh, Adam. Adam jangan cari masalah, Adam. Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu sekaligus mengirim pesan. Adam, kenapa kamu putuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Tuhan, kami di sini, Tuhan. Kamu buat apa di situ? Kami sembunyi, Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang, Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan buah. Siapa yang suruh kau makan?
Orang dua, hei kamu ke sini. Tuhan kasih makanan, Tuhan kasih pakaian. Tapi Tuhan bilang begini, keluarlah dari Taman Firdaus. Saudara tahu bahwa di luar Firdaus masih ada makanan dan pakaian. Tapi tinggal di luar Firdaus terputusnya hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak punya lagi kehidupan. Jemaat, kehidupan dalam relasi dengan Tuhan bukan soal bernapas saja. Tapi kehidupan itu relasi dengan Tuhan. Beta tanya anak-anak sekolah minggu begini. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Kamu tidak tahu ini lagu? Berdosa. Beta tanya anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Apa beda orang hidup dan orang mati? Dorang jawab banyak. Tapi 3 jawaban ini menarik. 1. Dorang bilang, pendeta, orang hidup itu bisa pergi gereja, pendeta. Tapi orang mati tidak bisa pergi gereja. Betul? Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang mati hari Minggu kita belum kubur terus dia bilang, tolong bawa beta dulu pergi gereja. Tidak. Tidak ada. Tapi kemudian beta bilang begini, hei anak-anak, kamu omong yang betul ya. Kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu punya papa mama yang pemalas gereja ini dorang mati? Karena yang bisa pergi gereja orang hidup atau orang mati? Pendeta-pendeta gemit kalau mau kubur orang mati, dia punya tata ibadah waktu peti itu sudah di dalam kubur itu. Pendeta bilang begini, saudara-saudara, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah. Tapi siapa di luar Tuhan yang tidak percaya Tuhan sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Yang di sini ini percaya Tuhan semua. Ini hidup semua. Berarti rajin gereja semua. Tolong kau ikut gereja. Bisa. Coba angkat tangan yang sudah datang di Jakarta belum gereja dan belum berjemaat di satu jemaat tertentu, boleh angkat tangan. Mantap. Satu sah, yang lain ini tidak ya? Oke, lihat kau datang gereja di sini. Tahu yang gereja pun nama? Apa? Kalau belum berjemaat di mana-mana bergereja, berkumpul bergereja itu baik. Latihan jasmani itu baik, tapi terbatas toh. Tapi ibadah itu mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun kehidupan di zaman yang akan. Ada laki-laki yang waktu masih pacaran rajin sekali jemput dia punya pacar antar ibadah pemuda. Sudah nikah, dia tidak pergi gereja lagi. Jadi pendeta tanya, Bapak, kenapa dulu masih muda rajin gereja, sutua tidak ikut gereja? Terus dia bilang, pendeta, waktu pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu. Jadi kalau istri sudah pergi sama juga dengan suami sudah. Oh, jadi kalau istri sudah makan sama dengan suami sudah makan. Jemaat. Masuk surga itu macam pergi di WC. Tahu WC? Tidak bisa diwakilkan. Masing-masing akan pergi sendiri. Tidak mungkin kita tanya, Pak Daud, lo kemana? WC, titip. Tidak, masing-masing akan pergi. Ini istri-istri juga satu. Ibu-ibu. Ini ibu-ibu ini style cantik-cantik datang gereja jalan sendiri. Terus pendeta bilang, ibu, kenapa datang sendiri? Mana suami? Terus dia bilang, pendeta, tahu sendiri pendeta. So tahu dia begini kenapa ambil resiko? Kacau betul ini. Ini kasat mata, yang kasat mata. Kenapa yang hadir paling banyak di sini mama-mama bukan bapak-bapak? Ini mama janda semua. Itu pertanyaan, bukan tuduhan. Saudara jawab. Nah, kedua, ada sekolah minggu bilang begini. Kenapa tadi hubungan dengan Tuhan penting ya? Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada sekitarnya. Makin dekat dengan keluarga, makin dekat dengan sahabat, makin dekat baru orang bisa bilang,
Katong semua harus bernyanyi. Katong semua, saudara. Kalau makin dekat dengan Tuhan. Kedua, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa makan, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Tidak ada orang yang mati 3 hari kita belum kubur terus saya bilang, tolong bubur dulu. Tidak. Tapi jemaat, ada yang dia orang tua di NTT, di Ambon, di Papua, ada susah, tidak pernah dia kirim beras, tidak pernah dia kirim minyak goreng, tidak pernah dia kirim telur ke apa, tidak pernah. Nanti orang tua mati baru dia bawa babi besar, itu juga utang. Mau masuk baru sengaja pukul babi pemberut, dia sudah. Orang tua punya rumah di kampung miring-miring begini tidak pernah perhatikan. Di Batak juga ada begitu. Nanti orang tua mati baru dia punya kuburan itu pakai keramik. Gambar Tuhan Yesus baru tulis Immanuel. Immanuel siapa? Yang masih hidup. Orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas. Dia pakai jas. Beli sepatu. Ini orang tua hidup dia jalan tidak ada alas sepatu. Alas sepatu. Alas kaki. Sampai tadi dia punya jari kaki don terbuka besar begini. Waktu sumati, dia beli sepatu bilang tidak boleh tawar. Nah, sepatu mana mau masuk di kaki terbuka begini? Akhirnya dia hanya sandar. Baru ada harga di sini. Ada kebiasaan satu, saya protes ini kebiasaan. Ada yang orang tua sumati, di peti itu ada yang taruh pakaian lah, ada yang taruh Alkitab, terjemahan baru. Kita bilang, kasih keluar. Pendeta kenapa kasih keluar? Yang dia hidup saja dia tidak pernah baca. Yang hidup ini dia tidak baca, dia mati baru mau kasih. Aduh. Hancur itu. Dia mau baca apa? Kasih keluar. Adalah satu kebiasaan. Ada orang tertentu yang orang tua mati sukubur berapa hari begitu. Tiba-tiba orang ada bikin oto mobil ini. Dari dos. Bikin rumah-rumah. Dari dos. Bakar. Tapi tanya, supaya apa? Orang bilang, biar dia jangan susah di sana. Loh ini olok orang tua ini hina orang tua ini. Masa orang tua di sana lu bakar oto mainan? Memangnya dia mau main oto di sana? Kalau betul-betul hormat orang tua dan tidak mau susah, suruh bakar oto betul. Innova bakar, Alphard bakar. Masa bakar oto mainan? Bapak tua nanti bilang, ini hina orang tua. Bakar rumah mainan. Kalau betul-betul hargai orang tua, pulang bakar rumah. Boleh ada yang mau pulang bakar rumah? Begitu. Lah sedikit, 10 menit. Sedikit lah panitia minta maaf. Kan belum tentu tahu muka lah itu. Terakhir yang ketiga. Anak sekolah minggu yang begini. Pendeta. Orang hidup tuh bisa bicara, bisa omong. Tapi orang mati tidak bisa omong. Betul? Memang betul. Orang mati tidak bisa omong. Orang mati kalau bisa omong. Pasti waktu dia mati. Kita mau ganti dia pakaian pakai jas itu. Waktu kita buka sampai sini pasti dia bilang, woi! Tapi kan dia tidak bisa omong. Tapi kan dia tidak bisa omong tuh. Oke, 5 menit. Semua habis ya? Cepat. Tapi terus beta bilang begini. Beta ketemu banyak jemaat di banyak tempat. Dorang datang bilang begini, pendeta, tadi malam nenek ada datang. Dia beta tanya, siapa pun nenek? Kita pun nenek bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari nenek tinggal di sini. Sekarang nenek sudah mati. Orang mati bisa omong atau tidak? Bisa atau tidak? Nah yang tadi malam datang siapa pun nenek? Baru kita tanya,
Itu nenek datang kasih tahu apa? Ada kasih tahu nomor togel bapak. Nenek tukang judi begini saudara. Di sini ada yang biasa judi online. Ini yang judi-judi online ini yang sedikit-sedikit pinjam keluarga uang ini. Yang ini bikin rusak katong semua mas saudara ini. Di sini ada yang biasa karena pinjam uang terus. Itu dia memain judi itu. Sumain judi pakai nenek yang sumati lagi isi hanya sipit. Susah. Jemaat. Tubuh jiwa roh yang sudah rusak ini tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya punya berapa kehidupan. Manusia punya berapa? Maka dicarilah satu manusia mana yang punya tubuh jiwa roh tapi tidak berdosa. Tidak. Allah berkenan menjadi manusia di dalam Yesus. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Berdosa atau tidak? Kan dia tidak berdosa, itulah kejahatan dosa kita ditimpakan kepada. Relasinya menjadi baik kembali oleh karena tadi keluar. Waktu Tuhan bilang begini di salib itu. Ketika penjahat itu bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Yesus bilang begini, hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam Firdaus. Hari ini juga aku bersama-sama kamu di dalam inti kehidupan. Inti kehidupan bukan pada makanan, bukan pada pakaian. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus-kurus, susah-susah, noe-noe, mati masuk surga. Mana yang baik? Begini-begini mati masuk neraka, susah-susah mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang baik itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Tapi kita ini Tuhan baru kasih kepercayaan sedikit langsung lupa Tuhan. Pertama kali datang di Jakarta itu gembel. Berdoa Tuhan kasih tanpa usaha satu hari Minggu tidak gereja. Terus pendeta bilang kenapa tidak gereja? Nanti siapa jagain tanpa usaha. Tapi saya mau kasih tahu ini akhir sudah 5 menit. Cari Tuhan itu jangan hanya untuk sembuh dari sakit. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun dia bisa buat. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang tukang minum sopi itu minum dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit minum ulang dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk dekat AC pulang pilek. Jadi kalau cari Tuhan hanya untuk sembuh kita salah kenal Tuhan. Cari Tuhan jangan hanya kaya. Tuhan datang bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Sekalipun bisa dia buat. Tapi bukan itu tujuannya. Ingat ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita. Itu koruptor, itu kaya-kaya semua. Dalam punya rumah 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal dalam rumah, dompet tinggal di penjara sana. Tapi orang kaya-kaya Bapak. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit garam habis. Mau beli sepatu gereja, saya pakai tanya itu orang bilang, bisa bayar 6 kali kok. Lalu cari Tuhan untuk apa? Kalimat Tuhan Yesus penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan.